Selamat datang Tengak-Tenguk channel YouTube. Saya Cici akan membacakan cerita yang ditulis oleh Simple Man dengan judul Ngilmu. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share video ini agar kami bisa berkembang. Kita langsung masuk cerita. Selamat mendengarkan. Bismillahirrohmanirrohim. Kebetulan sekali, pembahasan kali ini sedikit lebih serius dan gelap tentunya. Karena seseorang yang akan diceritakan ini, kekerabatannya sangat dekat dengan diri saya. So, saya sedang menimbang, apakah akan menceritakan semua secara gamblang? Lalu, apa hubungannya dengan jarum? Saya akan ceritakan dengan tempo yang lambat ya, perihal ngilmu-ngilmu ini. Ada sebuah rumah di salah satu kota besar. Sebut saja begitu. Saya malas menyebut lokasi, karena kota ini cukup familiar bagi orang-orang. Rumah ini besar sekali. Anehnya, dari luar, rumah ini tampak seperti rumah biasa pada umumnya. Bahkan cenderung kecil. Saya pun dulu begitu. Setiap kali melintasi rumah tersebut, tak terlihat tanda-tanda bahwa rumah ini luasnya nyaris 7 kali rumah orang pada umumnya. Benar-benar tidak terduga. Pertama kali saya menginjakkan kaki di sana, tentu saja saya tidak percaya, kaget dan begitu kagum. Pasalnya, tidak ada yang istimewa dari bangunannya. Benar-benar seperti rumah orang pada umumnya. Tapi ini yang masih bikin nyali saya ciut. Sekali saja masuk rumah itu, orang paling tidak sensitif sekalipun pasti merasakan teror ngeri yang masih tersisa di sana. Tweet pertama saya yang pernah saya tulis di Twitter, Cici bisa bacakan jika kalian berminat ya. Menceritakan rumah teman saya yang dulu dipasang tumbal karena nenek moyang mereka orang yang kaya. Penggunaan tumbal dilakukan untuk melindungi harta benda mereka. Akibat dari pemasangan tumbal itu, membuat aura rumah menjadi gelap. Setelah saya diajak ke rumah itu, maka saya bersumpah tidak akan pernah mau. Rumah tempat Nini Towo tinggal sudah membuat saya trauma. Lalu bagaimana dengan rumah yang akan kita ceritakan ini? Rumah ini 10 kali lipat lebih gelap dari rumah itu. Saya tidak pernah melebih-lebihkan sesuatu, terutama bila saya melihatnya langsung. Lalu apa alasan rumah itu begitu gelap? Jawabannya, karena penghuni sebelumnya yang sudah meninggal pernah ngilmu di tahap yang sudah tidak bisa diobati lagi. Sentuh dia dan nyawa menjadi bayarannya. Mungkin intronya sudah lebih dari cukup. Kita mulai saja ceritanya. Sejujurnya, saya benar-benar akan membawa kalian masuk ke sisi lain dari manusia. Kenapa manusia itu sangat unik? Tidak ada yang bisa menebak jalan pikiran maupun perbuatannya. Bahkan, orang yang kalian pandang paling baik sekalipun, di mata orang lain bisa menjadi mimpi buruk terbesar yang bahkan tidak pernah kalian bayangkan sifatnya sebelumnya. Begitu pula dengan Mbah Darsem. Di mata tetangga, beliau adalah wanita tua yang sangat dihormati, disegani, begitu diagung-agungkan. Namun, di belakang semua orang, dia bisa menjadi mimpi buruk bagi orang lain. Tak terhitung seberapa jauh dirinya menekuni seni ilmu hitam yang paling tua, hanya berbekal darah keturunan yang dimiliki. Dia menenun, menerima sepenuh hati ajaran dari gurunya, sampai di titik tertingginya. Rumahnya selalu didatangi oleh tamu dari berbagai kota untuk meminta bantuan, mulai dari memperlancar rezeki, memuluskan usaha, sampai mencari wangsit untuk masa depan. Suatu hari ada seorang tamu yang guna
meminta bantuan kepada beliau. Mereka datang dari tempat yang jauh. Mbak Darsem menerima dengan senang hati, meski ilmu hitam beliau masih gemar membantu para tamu-tamu yang datang. Disinilah ada salah satu tamu yang entah kenapa tertuju pada kuku jari Mbak Darsem yang hitam panjang. Semenjak pertama masuk, ia sudah terganggu. Matanya tidak pernah bisa lepas dari pandangan ke arah kuku jarinya. Suatu waktu, setelah pembicaraan mereka selesai, si tamu mempertanyakan kepada Mbak Darsem, untuk apa beliau memelihara kuku jarinya? Bukankah lebih baik bila dipotong? Mbak Darsem menanggapi si tamu dengan senyuman yang tulus. Ia tak menjawab, hanya sekedar mengangguk. Lalu, setelahnya Mbak Darsem berpesan kepada mereka, "Hati-hati anakku yang di jalan." Para tamu pun pergi, kembali pulang. Ketika mereka melaju di atas jalan tol antar provinsi, mobil yang mereka kendarai digilas truk Fuso. Anehnya, dengan keadaan mobil yang nyaris hancur lebur, semua penumpang masih diberi keselamatan, kecuali sang sopir. Salah satu tamu yang mempertanyakan kuku jari Mbak Darsem. Beliau tewas dengan kepala terpenggal. Hal yang mustahil terjadi. Bagaimana kepala seseorang bisa terpenggal di dalam mobil? Semenjak itu, tak ada lagi yang berani mempertanyakan apapun kepada beliau. Di sini, sebutlah beliau Bu Aini. Beliau adalah pengantin dari anak Mbak Darsem, menikah di usia muda karena perjodohan dengan kawan lama Mbak Darsem. Sebutlah Pak Jainuri. Bila Mbak Darsem dikenal dengan ilmu hitamnya, Pak Jainuri adalah kebalikannya. Ketaatan di dalam agama membuat semua orang menghormati beliau dengan gelar haji tersemat di namanya. Sampai saat ini, saya masih mencari korelasi bagaimana hubungan ini bisa terjadi. Namun, yang saya tahu hanya Mbak Darsem menemui Pak Jainuri, lalu menawar anak perempuannya agar diperistri oleh anak lelaki kesayangannya. Konon, Mbak Darsem sudah meramalkan nasib mereka kelak. Bila kedua anaknya dipersatukan dalam ikatan yang syah, kekayaan yang tak akan pernah habis akan mengiringi perjalanan hidup mereka. Pak Jainuri meski memiliki pegangan agama yang kuat, beliau masih memiliki sifat manusia. Ia tentu tergoda, meski beliau tahu ada apa di belakang wanita tua itu. Sebelumnya saya tegaskan ya, beliau-beliau di cerita ini tidak mengamalkan ilmu kejawen yang biasa saya angkat, melainkan ilmu hitam keturunan dari negara, ya yang kalian tahulah, negara mana yang paling tua peradabannya. Sempat terjadi penolakan dari Bu Aini. Siapa yang mau dinikahkan di usia yang masih sangat muda? Apalagi ia tak mengenali siapa calon suaminya. Namun, bagai kalap, Pak Jainuri sampai ingin menghabisi anaknya sendiri, sehingga membuat semua keluarganya kaget. Apa yang melatar belakangnya ambisi ini? Akhir cerita ini, mereka tetap dinikahkan, meski penuh muslihat dan paksaan. Lalu apa yang terjadi? Entah bagaimana Mbah Darsem meramalkan hal itu. Karir anak kesayangannya melesat tinggi. Bagaikan uang tak ada habis-habisnya singgah di rumah beliau. Sinting. Namun, disinilah semua bermula. Aini, menantu dari Mbah Darsem, mulai mengetahui segalanya. Apa yang melatar belakangi kenapa wanita itu begitu kuat. Suatu malam saat suaminya belum pulang, Aini seorang diri di dalam rumah bersama dengan Mbah Darsem. Rumah itu terlalu besar bagi mereka berdua. Mbah Darsem memiliki kebiasaan aneh. Setiap kali Sorop datang, ia akan mengurung diri di dalam kamar, mengunci pintu tanpa ada satupun orang yang tahu apa yang beliau lakukan di dalam kamar. Aini selalu penasaran dengan hal ini.
Mbak Darsem sendiri orang yang tertutup, tidak banyak bicara, sehingga membuat Aini merasa sungkan bila terjebak berdua di dalam rumah ini. Suatu ketika, setelah maghrib, Aini berjalan menuju ke dapur. Di lorong yang panjang, ia harus melewati kamar Mbak Darsem. Hal yang sudah Aini ketahui sejak pertama menginjakkan kaki di rumah ini adalah dari dalam kamar Mbak Darsem selalu tercium aroma kemenyan yang dibakar. Tapi aroma itu hanya tercium bila Aini berada di dekat pintu kamar beliau. Hal ini membuat Aini semakin penasaran. Setiap hari Aini terus-menerus mencoba memastikan apakah yang dirinya cium benar-benar aroma kemenyan. Ia selalu berjalan bolak-balik ke dapur guna memastikan hal itu. Rupanya, firasatnya benar. Ini adalah aroma kemenyan yang baru saja dibakar. Tak hanya aroma kemenyan yang Aini curigai dari sifat misterius Mbak Darsem ini, melainkan terkadang saat di dalam kamar, beliau seperti sedang berbicara dengan orang lain. Suaranya terdengar begitu jelas, bahkan terkadang tertawa sendiri. Padahal beliau hanya seorang diri di dalam kamar. Semua rentetan kejadian ini semakin membuat Aini merasa takut. Beberapa kali ia menceritakan hal ini kepada suaminya, anak dari Mbak Darsem sendiri. Namun, beliau selalu berkata untuk tidak ikut campur apa yang dilakukan oleh ibunya. Namun, dasar sifat Aini yang susah diatur. Ia benar-benar penasaran dengan apa yang dilakukan oleh ibu mertuanya. Suatu ketika, ada sesuatu yang sangat jarang terjadi, di mana Mbak Darsem tidak mengunci pintu kamarnya saat Sorop sudah tiba. Tentu saja, hal ini membuat Ani tertegun. Ia terdiam sebentar, melihat ke bilik pintu yang sedikit terbuka. Sementara gema suara Mbak Darsem terdengar dari dalam. Beliau sedang berbicara dengan seseorang. Beberapa kali juga memanggil sebuah nama. Aini mendekatkan diri, mencoba mencuri dengar pada siapa ibu mertuanya bicara. Terdengar jelas, beberapa kali Mbak Darsem menyebut nama dari lawan bicaranya dengan panggilan Siti. Lalu ada kalimat lain mengikuti, mulai dari dibikin susah, dibikin mati, atau dibikin tersiksa sampai mati. Hal ini membuat Aini merinding. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Sesuatu yang melibatkan mertuanya. Dari niat mencuri dengar, terbesit pikiran untuk sekedar mengintip. Aini menepi, melihat ke arah belah bilik. Di sana, dia melihat isi kamar Mbak Darsem yang umumnya diselimuti kegelapan. Namun samar cahaya dari tempat Aini melusup masuk, membuat dirinya bisa melihat bayangan hitam sedang duduk di atas sebuah kursi kayu. Mbak Darsem sedang duduk membelakangi Aini di sudut kamar yang paling gelap. Beliau masih berbicara, sesekali tertawa terbahak-bahak. Ia menyebut Siti terus-menerus. Jantung berdegup kencang. Aini memaksakan diri mencoba melihat lebih jauh isi di dalam kamar Mbak Darsem. Tiba-tiba, Mbak Darsem yang sedari tadi berbicara sendiri, tiba-tiba saja berhenti, diam, membuat suasana menjadi sunyi. Aini ikut terdiam. Tak lama kemudian Mbak Darsem tertawa, namun nadanya terdengar berbeda dari biasanya. Figur mengenakan pakaian putih dengan rambut keriting panjang terurai terlihat oleh Aini. Sejenak, beliau menoleh. Meski hanya sekelumit, wajahnya melihat ke arah pintu. Di sanalah, Aini melihat bayangan samar Mbak Darsem, melihatnya dengan senyuman menyeringai. Tak lama, pintu bilik yang sedikit terbuka, berderit sebelum menutup dengan sendirinya. Aini tak dapat berkata apa-apa.
Ia termangu, merasakan ketakutan memenuhi dirinya. Ia diperingatkan. Suatu sore, Aini baru saja pulang dari tempat pengajian. Ia terkejut melihat mobil suaminya sudah terparkir di garasi rumah. Cepat-cepat, Aini berlari masuk. Suara ramai terdengar dari arah dapur. Suaminya nampak sedang berbincang dengan ibunya, Badarsem. Senang melihat semua orang berkumpul, Aini berniat bergabung. Ia membawa oleh-oleh di dalam tas. Sebuah bingkisan berisikan 30 tusuk sate yang ia beli sewaktu pulang. Namun, wajah Badarsem berubah saat melihat tusuk sate yang tersaji di atas piring. Ada ketakutan di sana. Rasanya, Aini belum pernah melihat hal seperti ini. Badarsem lalu mendorong piring berisikan sate sampai terbanting jatuh di atas lantai. Aini terdiam sejenak. Bingung. Tak lama kemudian wanita tua itu pergi, meninggalkan meja makan sebelum mengunci pintu kamarnya. Hal ini membuat Aini merasa tidak nyaman. Ia terus memikirkan kejadian ini meskipun suaminya sudah mengatakan bila lebih baik Aini melupakan ini semua. Sejak dulu, Badarsem memang tak pernah doyan dengan sate. Malam harinya, Aini yang merasa tidak enak hati dengan Badarsem berniat meminta maaf. Ia keluar dari kamar melihat jam di dinding yang menunjukkan pukul 10 malam. Aini berjalan sendiri di lorong yang gelap menuju ke kamar wanita tua itu. Tapi sesaat langkahnya terhenti. Langkahnya terhenti ketika sekilas ia melihat bayangan melintas di belakangnya. Diikuti suara wanita yang sedang tertawa. Aini menoleh, melihat lorong tempatnya berdiri. Tak ada siapapun, hanya dirinya seorang diri, dengan jantung berdegup kencang. Dengan jantung berdegup kencang, Aini lalu melanjutkan langkahnya. Ruang tempat kamar Badarsem sudah gelap. Aini berhenti tepat di pintu. Tangannya terangkap, siap untuk mengetuk. Tetapi ada keraguan yang entah kenapa tiba-tiba muncul. Sejenak Aini berpikir untuk mengurungkan niatnya. Namun kejadian sore tadi benar-benar mengganggu pikirannya. Berkali-kali Aini sudah bersiap untuk mengetuk. Namun hatinya seakan menolak keras. Sebelum tiba-tiba dari dalam kamar Badarsem bersuara lembut kepada Aini. Masuk saja nak, aku tahu kamu di depan pintu. Aini terdiam mematung. Tak lama ia dorong pintu perlahan sampai menimbulkan suara berderit. Kamar tempat Badarsem gelap. Namun masih ada cahaya selintas dari jendela yang dibiarkan terbuka. Di atas ranjang terlihat Badarsem sedang menatap dirinya di balik selimut yang membalut badannya. Ia menyeringai. Sini nak, katanya sembari melambai-lambaikan tangan. Aini mengangguk lalu berjalan mendekati wanita tua itu. Ini adalah kali pertama bagi Aini melihat isi kamar dari wanita yang terasa asing kehadirannya, meski mereka sudah terikat dalam ikatan keluarga. Dengan hati-hati, Aini berjalan, sembari matanya melihat ke sana kemari, memperhatikan setiap detail yang ada di dalam kamar. Entah kenapa, kamar ini memiliki sesuatu yang berbeda dengan kamar yang lainnya. Terasa lembab dan dingin. Selain itu, ada perasaan tidak nyaman saat berada di dalamnya. Badarsem tersenyum lebar. Ia menepuk perlahan kasur miliknya, meminta Aini untuk duduk di sampingnya. Aini menurut. Ia berjalan mendekat sembari matanya masih awas
melihat sekeliling. Sebelum pandangan matanya terhenti pada sebuah meja, Aini terdiam melihat sesajen di atasnya. Bagi orang seperti mereka yang memiliki darah keturunan, menggunakan sesajen tentu adalah hal yang ganjil. Benda ini memiliki keterikatan dengan budaya penduduk lokal yang mana tak dimiliki dari darah yang ada di keluarganya atau di keluarga suaminya. Lalu, untuk apa semua ini? Tak hanya sesajen yang ada di atas meja, namun tercium aroma kemenyan yang rupanya diletakkan di sudut-sudut ruangan. Aini semakin tidak mengerti. Ajaran apa yang dipakai oleh mertuanya? Kenapa berbanding terbalik dengan abahnya? Saat itu, Badarsem membelai rambut Aini. Aini lalu menjelaskan bahwa ia tak bermaksud melukai perasaan Badarsem. Ia tak diberitahu terlebih dahulu oleh suaminya tentang makanan yang tidak disukai oleh beliau. Anehnya, Badarsem tak menjawab kata-kata Aini. Ia hanya tertawa terus membelai rambut panjang hitamnya. Wanita tua itu benar-benar terlihat berbeda. Ia seperti bukan Badarsem yang biasanya. Hal ini membuat Aini mulai tidak nyaman. Ia merasa risih dengan bagaimana Badarsem memperlakukan dirinya. Saat ia berniat untuk kembali ke kamarnya, wanita itu menggenggam tangannya, melotot. Tak punya pilihan lain, Aini menemani beliau. Badarsem mendekatkan dirinya pada tubuh Aini dan meletakkan kepalanya ke atas bahunya. Tak lama, wanita tua itu lalu tertawa. Ketika itulah, Aini tiba-tiba teringat dengan suara tertawa yang sebelumnya ia dengar saat dirinya berada di lorong rumah. Sejujurnya, belum pernah Aini diperlakukan seperti ini sebagai menantu oleh Badarsem, sehingga masuk akal bila dirinya merasa curiga. Namun, bila beliau bukan Badarsem, lantas siapa yang saat ini sedang bersamanya? Menunjukkan wujud menyerupai wajah beliau. Gak usah takut, nak. Tidak akan ku apa-apakan kamu. Begitulah kata Badarsem, membuat Aini semakin tidak percaya. Di tengah pikiran yang berkecamuk, tiba-tiba dari arah pintu terdengar suara berderit. Seseorang melangkah masuk. Itu adalah suami Aini, anak kandung dari Badarsem. Ia berdiri di muka pintu lalu berjalan masuk, mendekati mereka sebelum menarik tangan Aini, istrinya. Bersama-sama mereka pergi meninggalkan ruangan itu. Saat itulah Aini bisa melihat ke arah Badarsem yang masih menyeringai. Tak ada sepatah kata pun yang keluar dari dalam mulut suaminya. Ia seperti tak ingin membahas hal ini. Sesampainya mereka di dalam kamar, pria itu melemparkan handphonenya ke atas kasur sebelum melemparkan diri melanjutkan tidurnya. Aini yang masih aneh mengambil handphone milik suaminya. Di sana, wanita itu mulai memeriksa apa yang bisa ditemukan di dalam handphone milik suaminya. Sampai Aini terhenti pada sebuah pesan SMS yang baru saja dikirim oleh ibunya. Di sana tertulis, "Jangan biarkan Siti bermain-main dengan istrimu ya, nak. Jemput dia sekarang di dalam kamarku. Cepat." Aini tidak mengerti bagaimana penjelasan semua ini. Bukankah Badarsem sedang bersama dirinya? Lalu siapa yang mengabari suaminya agar menjemput dirinya? Semenjak saat itu, secara tidak langsung, Aini jadi mengerti bila mertuanya bukan sembarangan orang. Hal ini juga menjawab segala pertanyaan. Kenapa rumahnya sering didatangi orang meminta tolong dengan berbagai bentuk yang ganjil. Seperti ketika Badarsem memberikan lidah kambing kepada tamunya, maka bisa dipastikan tamu yang datang kepada beliau sedang ingin membunuh seseorang
dan Mbah Darsem menyanggupinya. Namun berbeda dengan jawaban bila Mbah Darsem memberikan sobekan daun jati. Itu artinya si tamu yang akan mati sebentar lagi. 2 tahun menjalani bahtera rumah tangga, Aini menyampaikan kepada suaminya bahwa dia baru saja dinyatakan positif hamil. Mendengar hal ini, wajah suaminya tiba-tiba menjadi tegang. Dan secara kebetulan juga, tiba-tiba pandangan mata suaminya melihat ke arah pintu kamar Mbah Darsem. Mereka melihat wajah Mbah Darsem tersenyum menyeringai kepada mereka sebelum akhirnya menutup pintu kamarnya. Ada yang tidak beres akan menimpa mereka berdua. Suatu malam saat kehamilan sudah berusia 7 bulan, Aini seorang diri di dalam rumah. Suami sudah mengatakan kepada dirinya bahwa Jidah, nenek dalam bahasa Arab, akan menjemput dirinya. Ia hanya perlu menunggu sebentar lagi, sementara suaminya belum bisa pulang. Aini menunggu di teras rumah. Ia merasa tidak nyaman saat berada di dalam. Seakan-akan ada yang sedang mengamati dirinya dari suatu tempat yang jauh. Sementara Mbah Darsem pamit pergi sejak 1 minggu yang lalu. Entah pergi kemana, Aini tidak tahu. Hanya dirinya seorang yang ada di sini. Lelah dengan badan yang membawa beban, sementara hari kian bertambah gelap, Aini memutuskan masuk ke dalam rumah, berniat untuk menyandarkan tubuhnya di sofa ruang tengah. Namun, tiba-tiba pendengarannya teralihkan pada suara berderit dari pintu kamar Mbah Darsem yang dibuka. Aini tahu kemungkinan bila itu adalah Siti, jin peliharaan yang dipelihara oleh Mbah Darsem. Aini tahu setelah memaksa suaminya sendiri untuk menceritakan siapa yang selalu menemani wanita tua itu. Pasalnya, setiap malam Aini seperti mendengar Mbah Darsem berbicara dengan seseorang. Aini berdiri dari tempatnya duduk, berniat melangkah pergi keluar dari pintu. Namun, secara tiba-tiba, pintu yang seharusnya tak pernah dikunci olehnya tak dapat dibuka oleh Aini. Bahkan ketika ia menggedor-gedor pintu dengan keras, tak ada satupun orang yang mendengarnya. Aini terjebak. Ia tersudut di belakang pintu sembari melihat ke arah lorong tempat sesuatu terlihat sedang merangkak mendekati dirinya. Untuk pertama kali, wanita itu bisa melihat sosok jin yang selama ini menjadi peliharaan Mbah Darsem. Wujudnya tinggi dengan rambut yang panjang sampai menyentuh lantai. Kuku jarinya hitam runcing, sementara wajahnya seperti wanita tua dengan hidung yang panjang. Aini diam pasrah, membiarkan sosok itu menjilati bagian perutnya. Malam sudah larut. Jidah dan Abah baru saja tiba setelah mesin mobilnya mati. Mereka langsung mencari Aini, namun wanita itu tak juga ditemukan. Sampai akhirnya terdengar suara wanita yang sedang bersenandung dari dalam kamar Mbah Darsem. Abah dan Jidah mendekat, membuka pintu. Di sana, Aini sedang duduk bersenandung seorang diri, sembari membelai lembut perutnya. Jidah bersiap berlari mendekati Aini, namun Abah segera menghentikannya. Di bawah kaki Aini, Abah melihat ada sesosok makhluk yang sedang mengendus perut Aini dengan hidung panjangnya. Malam itu belum pernah Abah semarah ini. Ada alasan yang tidak bisa dijelaskan kepada semua orang atas dasar pemicu dari kemarahan ini tentunya. Siapa yang menyangka seorang mertua bisa melakukan tindakan sekecil ini, memberi makan peliharaannya dengan sukma dari janin yang belum lahir. Beliau meminta Jidah yang kebingungan untuk keluar sebentar. Awalnya, Jidah tidak mengerti kenapa Abah memintanya untuk keluar. Padahal jelas-jelas Aini ada di depan mereka sedang duduk melihat ke arah mereka. Abah tak mengatakan apapun. Ia masih meminta wanita itu untuk keluar. Tanpa tahu apa yang terjadi, Jidah menurut.
Menutup pintu, tak lama kemudian Abah mendekat. Ia berjalan menuju ke tempat anaknya yang sedang tersenyum, membelai perutnya yang sudah membesar. Sementara sosok berhidung panjang itu hanya melotot, menatap Abah. Di luar, Cida yang seorang diri berdiri di balik pintu, tampak mulai sedikit was-was. Ia tahu siapa suaminya. Bila ia menunjukkan gelagat seperti ini, itu berarti ada sesuatu yang tidak beres. Namun, apa hubungannya dengan Aini, putrinya? Sampai ia belum pernah merasa semerinding ini. Tiba-tiba, suasana di dalam rumah ini terasa benar-benar berbeda. Tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Rumah yang seharusnya sunyi, sepi, tiba-tiba terasa ramai. Lalu dari jauh terdengar suara orang-orang sedang berbicara satu sama lain. Suara itu berasal dari taman belakang. Cida berhenti sebentar. Niatnya, ia mau mengetuk pintu, bertanya apa yang sedang terjadi. Tapi ia urungkan, takut bila nanti Abah murka kepadanya. Lalu dengan penasaran, Cida berniat menelusuri lorong yang gelap, berjalan menuju ke taman belakang, tempat dia mendengar suara. Cida benar-benar menuju ke arah taman. Sebenarnya sebelumnya ia pernah mendengar dari Aini bila rumah suaminya itu sangat besar dan panjang. Nyaris hanya sepertiga saja yang berfungsi. Di belakang dapur masih terdapat lorong lagi dengan kamar-kamar kosong. Cida melewati area dapur. Di sana, dia menemukan pintu bertulis huruf Arab. Namun, terbaca seperti rajah. Karena mereka berasal dari bangsa yang sama dengan Mbah Darsem, Cida tahu apa itu. Namun, tetap saja rasa penasaran suara siapa yang ia dengar membuat wanita itu nekat pergi. Begitu pintu dibuka, suara dari orang-orang yang ia dengar menghilang, lenyap begitu saja. Di hadapannya terbentang lorong gelap yang panjang dengan banyak sekali pintu. Cida merasa angin dingin berhembus dari sana. Disitulah nyalinya perlahan menciut. Cida berniat menutup pintu. Saat tiba-tiba terdengar suara anak kecil tertawa. Cida mengurungkan niat untuk pergi. Ia harus memeriksa rumah ini. Setiap kamar dibuka. Cida menemukan ranjang kosong yang sudah menguning, seakan menunjukkan tempat ini sudah lama ditinggalkan. Aroma debu dengan sarang laba-laba terlihat di sana-sini. Cida terus berjalan menyusuri lorong. Bayangan wanita di jendela-jendela kamar kadang terlihat. Hal itu tak dihiraukannya. Ia hanya ingin tahu ujung dari rumah ini yang berhasil dibeli oleh anaknya setelah menikahi Aini putrinya. Dan alasan kenapa Mbah Darsem begitu menginginkan rumah ini. Apa yang membuat wanita aneh itu begitu menginginkan rumah ini? Sampailah ia di persimpangan. Terdapat dua lorong yang memisah. Satu lorong dengan banyak pintu kamar, sedangkan yang satunya terdapat taman dengan pohon jambu biji. Terdapat tanah menggunduk di bawahnya. Ada batu nisan tersemat dengan tulisan raja lain. Mbah Darsem mencoba membacanya. Setiap kali ia baru membaca sebagian, ada selintas wanita melintas. Diikuti bayangan anak-anak yang sedang tertawa. Cida merasa seolah mereka menunjukkan ketidaksenangannya dengan kehadiran dirinya. Tapi ia masih begitu penasaran. Apa yang sudah dilakukan oleh wanita itu? Cida nekat membaca raja yang tertulis di batu nisan. Sebelum seseorang menarik bajunya yang panjang sembari mengerang. Ia meminta Cida untuk tidak melihatnya karena tubuh dan wajahnya hancur seperti daging yang ditumbuk. Dia memohon agar wanita itu segera pergi. Karena merasa iba mendengar suaranya, Cida menurut. Ia tak sekalipun menoleh melihatnya. Cida hanya tahu anak kecil itu di belakangnya.
mengikuti sewaktu dirinya kembali ke tempat dirinya masuk. Suaranya terdengar. Cida merasa bulu kuduknya berdiri, diikuti terus-menerus. Pintu dapur tempat Cida tadi masuk sudah terlihat. Cida terus berjalan dengan suara langkah kaki yang masih terdengar. Saat itulah, tiba-tiba, satu dari banyak pintu yang akan beliau lewati tiba-tiba terbuka. Cida terdiam sebentar. Ia merasa ada sesuatu di dalam kamar itu. Benar saja, sewaktu Cida berdiri tepat di muka pintu, ia melihat seseorang sedang duduk di atas sebuah kursi kayu dengan pakaian yang familiar. Tanpa sadar, Cida berniat melangkah masuk ke dalam kamar, memastikan apakah beliau sama dengan yang saat ini ia pikirkan. Postur tubuh yang sama, gaya rambut yang sama, pakaian pun sama. Hanya saja kegelapan kamar menyamarkan rupanya. Cida melewati pintu. Dari semua raja yang ia lihat, yang kebanyakan berbentuk binatang, raja yang di dalam kamar ini berbentuk seorang manusia, dibungkus dengan kain kafan dominan hitam. Cida berdiri di hadapan sosok itu, mencoba menelisik. Rupanya seperti yang dia duga, sosok itu tak lain adalah Mbah Darsem. Namun ada yang berbeda dengan dirinya. Ia hanya diam menyeringai, tak mengatakan apapun. Tahu ini bukan Mbah Darsem, melainkan jin yang menyerupainya. Wanita itu berniat untuk pergi. Tetapi baru beberapa langkah, pintu kamar menutup dengan sendirinya. Cida terperangkap, berdiri tepat di belakang pintu, menatap Mbah Darsem yang sosoknya mulai menghitam. Leher Mbah Darsem seperti terpenggal, diikuti tangannya yang menyerupai boneka. Bergerak maju mundur saat wanita itu berdiri dari kursinya. Itu adalah kali pertama Cida merasa tempat ini tak layak bagi dirinya. Ia mulai membaca seruan ayat yang sangat beliau kuasai. Namun, sosok yang mendekati beliau pun sama lihai dan fasihnya. Tak ada satu ayat pun yang terlewat. Cida memejamkan mata, terus melantunkan doa-doa yang dia hafal. Mereka berdua membaca bersama-sama. Hanya saja suara Cida terdengar seperti suara orang yang hampir saja menangis, terutama saat ia membelainya. Tak lama, pintu lalu terbuka. Wanita itu pergi berlari meninggalkan kamar, diikuti suara tertawa makhluk itu yang seperti sedang menertawakan dirinya. Cida tahu ia tak sekuat Abah dalam menghadapi makhluk yang seperti ini. Tanpa ragu, wanita itu membuka pintu kamar. Di sana, ia melihat Abah dengan berlumurkan darah di perutnya. Aini masih duduk di tempatnya, sementara Abah berada di sudut ruangan, menatap Cida dengan wajah mengibah. Saat itulah, Abah mendekati Aini, menarik tangannya, membawa mereka berdua keluar dari dalam kamar. Cida tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Namun, sesaat sebelum pintu tertutup, ada suara melengking tertawa. Cida tak bertanya kepada Abah. Ia tak mau harga diri pria itu jatuh. Semenjak saat itu, Aini tak diizinkan kembali ke rumah itu. Meski suaminya sudah menjelaskan, kali ini ia akan turut menjaganya. Abah menolak keras, mengutuk agar Mbah Darsem yang menemui dirinya bila ingin melihat Aini kembali ke rumah itu. Saat itulah wanita itu akhirnya datang. Abah dan Mbah Darsem sudah lama berteman. Mereka sudah tahu sama tahu. Namun kejadian malam itu tak dapat dimaafkan. Berkali-kali Abah menasihati Mbah Darsem agar tak mengikuti jejak gurunya. Tapi tak ada yang lebih keras dari kepala wanita itu. Bahkan saat wanita itu kehilangan kesabaran depan Abah,
Mbak Darsem berkata, "Kamu ini masih anak kecil, gak usah menasihatiku lagi. Bila kamu gak mau lehermu putus di sini." Abah tertawa. Abah lalu menjelaskan apa yang sudah dilakukan oleh Siti. Namun, Mbak Darsem beralasan peliharaannya hanya menjaga Aini dan kandungannya. Tidak ada keinginan bagi dirinya untuk menghabisi keturunannya. Abah tetap saja tidak percaya. Saat itulah, Mbak Darsem akhirnya benar-benar merasa tersinggung. Ia berkata kepada Abah bahwa anak yang nanti dikandung oleh Aini akan berjenis kelamin perempuan dan wajahnya akan menyerupai dirinya saat ini. Untuk itu, setiap selepas maghrib, ia akan mengirim peliharaannya untuk menjaga janin dalam kandungan Aini. Apa yang dikatakan oleh Mbah Darsem membuat Abah benar-benar was-was. Setiap selepas maghrib, pintu rumah sudah dikunci. Sementara Abah mengaji di ruang tengah. Jidah bersama Aini di dalam kamar. Seperti yang dikatakan oleh Mbah Darsem, tiba-tiba suasana rumah ini menjadi berbeda. Lebih dingin, lebih mencekam. Beberapa kali Aini seperti mendengar suara tanah yang digesek oleh sapu lidi. Suara itu berasal dari luar jendela kamar. Anehnya, Jidah tak merasa mendengar suara itu. Aini ingin bertanya, namun ia urungkan. Semakin malam, suara itu semakin intens. Aini pun berdiri melangkah mendekat ke jendela. Jidah yang melihat gelagat Aini yang aneh mencoba mencegahnya. Namun, dasar Aini yang keras kepala, ia menyibak gorden melihat keluar. Hanya jalanan yang sepi tanpa ada satupun orang yang melewatinya. Lantas, dari mana suara itu berasal? Aini bersiap membuka jendela karena rasa penasaran sudah tak dapat ia tahan lagi. Saat itulah Aini melihatnya, sebentuk binatang melata dengan bulu hitam merayap pergi meninggalkan rumah Aini. Wanita itu sontak menjerit sebelum kembali menutup pintu. Saat itulah Abah muncul. Ia menjelaskan bila Mbak Darsem benar-benar mengirim peliharaannya. Entah dengan tujuan apa sebenarnya. Wanita itu seperti tak ingin melepaskan Aini barang sedetik saja. Esok, ia akan kirim lebih banyak. Aini hanya perlu mengurung diri di dalam kamar selama sisa waktu kandungan. Abah berhasil menjaga Aini bersama dengan Jidah. Tak ada teror berarti. Mbak Darsem benar-benar hanya ingin menjaga Aini. Mungkin saja beliau khawatir mengingat ia sendiri memiliki musuh di mana-mana. Tetapi malam kelahiran cucunya ada satu makhluk yang tidak pernah Abah lihat datang berkunjung. Melihat Aini yang sedang dibantu oleh dokter di sebuah rumah sakit. Makhluk itu hanya berdiri di sudut ruangan. Abah meminta dokter agar diizinkan tidak jauh dari putrinya. Namun dokter menolak, sehingga Abah hanya pasrah. Melihat makhluk yang setinggi 3 meter itu melihat Aini dengan lidah menjulur panjang. Di luar, Abah bersama Jidah dan suami Aini. Wajah mereka terlihat gelisah. Tak ada kehadiran Mbah Darsem karena konon beliau takut dengan tempat seperti rumah sakit. Hanya beberapa menit saja, lalu terlihat dokter keluar mengabarkan bila Aini berhasil melewati persalinannya. Bahkan wajah dokter terlihat bingung, karena belum pernah ia membantu persalinan secepat dan semudah ini. Cepat-cepat mereka masuk. Abah melihat makhluk itu menyeringai. Di tangannya pelumuran darah. Abah berusaha tak memperhatikan. Mereka fokus dengan jabang bayi yang rupanya benar-benar perempuan, seperti apa yang dibilang oleh Mbah Darsem. Saat melihat wajahnya, semua orang terdiam. Mata, hidung, bibirnya yang mungil benar-benar menyerupai beliau. Semenjak kelahiran anak pertama Aini, Mbah Darsem sedikit berubah dalam memperlakukan dirinya. Ia lebih sering tertawa dan berbicara dengannya. Rasa sayangnya kepada anak itu benar-benar begitu besar. Tetapi
Ini semua masih awal, karena pokok masalah cerita ini akan kita mulai. Suatu malam, Aini sedang tidur bersama dengan suaminya. Tiba-tiba ia terbangun setelah bermimpi buruk tentang darah yang ada di mulut seorang wanita setinggi 3 meter. Di tangan wanita itu ada tubuh Azizah, bayi yang baru saja dia lahirkan. Kepala Azizah sedang dikunyah. Aini begitu terguncang. Ia sontak melihat ke tempat di mana Azizah seharusnya berada. Namun bayi mungilnya menghilang, hanya menyisakan sosok suaminya yang sedang terlelap dalam tidurnya. Tiba-tiba dari luar ruangan terdengar suara seorang lelaki sedang bersenandung. Suara lelaki tengah bersenandung seperti sedang menidurkan. Aini menggoyang tubuh suaminya. Namun pria itu tak menggubris. Wanita itu tak menyerah. Ia terus mendorong tubuh suaminya. Tapi tak ada keinginan sedikit pun pria itu untuk terjaga. Terdesak dan terpaksa, Aini pergi sendiri. Aini melangkah di tengah kegelapan kamar menuju ke pintu. Di sana, suara senandung semakin terdengar jelas. Aneh. Di sini, selain suaminya tak ada lagi pria satupun yang tinggal. Lantas suara siapa yang saat ini Aini sedang dengar? Apakah Azizah berada di sana? Pintu berderit terbuka. Aini mencoba mengintip. Sebuah bayangan hitam terlihat bergerak maju mundur menyerupai seseorang yang sedang menimang-nimang bayi. Figur yang membuat Aini merinding saat melihat bayangannya. Ia masih bersenandung, tak menghiraukan kehadiran Aini yang frustasi. Aini pun memutuskan untuk mengambil resiko apapun. Ia melangkah keluar menuju ke arah bayangan yang masih sedang menimang-nimang. Di sanalah Aini melihat seorang figur pria menggunakan baju putih dengan sarung, berdiri membelakangi dirinya. Aini terdiam sejenak saat melihatnya. Figur pria yang Aini lihat pun ikut berhenti. Sepertinya ia sudah menyadari kehadiran Aini di belakangnya. Sehingga dengan perlahan pria itu berbalik sembari masih menggendong Azizah. Ia tersenyum memandang Aini dengan sorot mata melotot. Sudah bangun, nak? Aini terkejut. Ia mengenal siapa pria ini. Bagaimana bisa pria ini ada di dalam rumah ini? Sembari berpikir keras, Aini sontak merebut Azizah dari tangan pria misterius itu, menjaga jarak sejauh mungkin. Sementara pria itu masih tertawa canggung sembari menggaruk pantatnya. Tak lama, lampu menyala. Dari arah kamar, suami Aini melangkah keluar memandang ke arah pintu itu sembari bergumam canggung. Bapak, kok bisa? Kapan pulang? Pria tua itu tertawa lagi. Sembari menggaruk pantat, ia berjalan pergi masuk ke kamar Darsem. Aini kembali masuk ke kamar. Di sana mereka berbincang bagaimana Pak Zainal, yang biasa dikenal dengan Pak Zain, bisa pulang setelah nyaris 2 tahunan dijebloskan di dalam rumah sakit jiwa. Banyak desas-desus yang dulu tersebar mengenai pria ini. Aini merinding setiap mengingatnya, karena perilakunya yang semakin lama semakin menyimpang. Meski berat, suami Aini bersama dengan Mbah Darsem akhirnya menjebloskan beliau ke dalam rumah sakit jiwa. Tapi Abah yang mendengar berita ini sempat tak percaya, mengingat Abah sangat dekat dengan Pak Zain ini. Ada kejadian yang menarik di mana meski sudah pulang, perilaku Pak Zain terkadang masih ganjil. Ia sering melotot ke beberapa sudut rumah. Terkadang menuju ke tempat-tempat dalam hanya mengenakan sarung bertelanjang dada, sembari membawa tasbih. Ia akan kembali saat maghrib tiba.
Tidak hanya itu saja, ketika malam tiba, Aini akan mendengar dari arah kamar Mbah Darsem, Abah berteriak-teriak, layaknya orang gila. Hal ini membuat Aini menjadi semakin kewalahan, karena Aziza juga terus-menerus menangis. Sementara Mbah Darsem tak lagi pernah pulang ke rumah. Sampai suatu hari, Pak Zen tak lagi terlihat pulang ke rumah. Suami Aini menjelaskan bila ayahnya sedang pergi menunaikan sebuah tugas yang ia sendiri tidak tahu. Namun, kepergian Pak Zen diikuti kedatangan Mbah Darsem. Wajahnya tampak begitu murka. Rasanya belum pernah bagi Aini melihat Mbah Darsem seperti ini. Ia sering tertawa sendirian sembari duduk menenggak minum-minuman keras. Wanita itu benar-benar terlihat menakutkan. Namun, ketika di depan Aziza, wajahnya kembali ceria, tampak bahagia. Tapi, saat malam sudah tiba, rumah ini dipenuhi oleh sesuatu yang mengerikan. Aziza sering terjaga, diikuti tawa sembari menunjuk-tunjuk sesuatu di atas dengan tangannya yang mungil. Setiap kali Aini menoleh melihat apa yang dilihat oleh bayi mungilnya, Aini tak melihat apapun. Di waktu yang bersamaan, Aini merasa bila mereka sedang diperhatikan oleh sesuatu yang tak bisa dirinya lihat. Beberapa kali juga di dalam kamar, Aini melihat sekelebat bayangan berwarna putih melintas begitu saja. Aziza terus tertawa cekikikan melihat itu, membuat Aini jadi was-was. Tak lama, tiba-tiba dari arah pintu terdengar suara mengetuk. Aini terhenyak sejenak sebelum akhirnya mendekat. Ia membuka pintu perlahan sembari menggendong Aziza. Namun, aneh, tak dilihatnya siapapun di depan pintu. Sebelum Aini melihat bayangan Mbah Darsem menuju ke dapur. Aziza menggerakkan tangannya seakan ingin menjangkau beliau. Melihat itu, Aini pun menuruti Aziza. Mereka berdua pergi menyusul Mbah Darsem. Tapi saat mereka sampai di dapur, tak ada siapapun kecuali pintu dapur yang dalam keadaan terbuka. Di sana, Aziza menunjuk sambil tertawa. Terdiam sejenak. Aini tak berniat untuk pergi ke sana, namun sialnya, saat ia berjalan menjauh, Aziza tiba-tiba saja menangis histeris. Sedangkan bila Aini mendekat, bayi mungil itu tertawa menepuk-nepuk tangannya. Aini terdiam, menatap ke lorong yang gelap sekali. Tak ada pilihan lain, Aini pun nekat dengan harapan di sana ia bisa bertemu dengan Mbah Darsem. Entah apa yang dilakukan oleh wanita tua itu, namun Aziza seperti tak mau pergi meninggalkan tempat ini. Ia menelusuri setapak demi setapak. Lorong semakin lama semakin gelap. Tak lama terlihat banyak pintu tua. Aini masih sabar menelusuri lorong dengan langkah yang kian melambat. Beberapa kali Aziza juga menoleh ke sana kemari dengan kepala mungilnya, seperti melihat sesuatu yang melintas di belakang Aini. Tapi anehnya, tak ada siapapun kecuali mereka. Sampailah di persimpangan antara sudut lorong atau bagian lain menuju ke taman belakang. Di sanalah Aziza menepuk tangannya. Aini pun merasa ada sesuatu di sana. Terlihat ada secerca cahaya dari lilin di sudut kamar. Maka berjalanlah Aini menuju ke sana. Tapi ada yang aneh. Di lorong yang tak terlalu panjang ini, tembok-temboknya dipenuhi oleh kertas-kertas bertuliskan rajah dengan berbagai bentuk, menempel satu sama lain. Bahkan terkadang kertas-kertas itu menumpuk, seakan lorong ini tak boleh untuk didekati. Anehnya, Aziza bertambah senang. Aini tertuju pada salah satu rajah yang terbentuk dari seorang lelaki telanjang dengan tanduk dan taring. Aini dapat membaca dengan jelas rajah tersebut. Ada sebentuk kalimat tentang nama jin yang dulu pernah dirinya dengar dari Abah. Bulu kuduk wanita itu berdiri. Aini berniat untuk kembali. Anehnya, Aziza seperti tahu apa yang akan dilakukan oleh ibunya. Ia mulai berteriak,
merengek, bahkan menangis sampai hati menjerit. Serta meronta membuat ibunya tak punya pilihan lain selain berjalan sampai ke sudut pintu dan membukanya. Sampailah ia di sudut lorong. Aini berdiri di depan pintu melihat satu rajah yang tertulis dengan jelas untuk tidak pernah membuka pintu itu. Aini melihat Azizah yang tertawa cekikikan. Wanita itu mendorong perlahan. Lantas, dari suara pintu terdengar, diikuti suara tertawa parau. Aini melihat sebuah ruangan kosong dengan sebatang lilin yang diletakkan di tengah-tengah ruangan. Tak ada apapun lagi kecuali satu ranjang tua yang berada di sudut tembok. Di atasnya terlihat sesuatu yang menggumpal, tertutupi oleh selembar kain berwarna putih. Aini tidak tahu apa itu. Karena sudah sejauh ini, Aini yang awalnya ragu berada di tempat ini, tiba-tiba saja tubuhnya bergerak dengan sendirinya. Ia begitu penasaran, kenapa tak ada yang pernah sampai ke tempat ini? Apa yang sedang disembunyikan oleh Mbah Darsem? Aini berdiri di depan selembar kain putih, sembari menggendong Azizah. Satu tangan Aini menarik selembar kain. Terlihat sesuatu yang familiar mulai terlihat jelas. Ketika kain sudah tersibak, Aini melangkah mundur. Jantungnya berdebar-debar dengan kencang. Ia tak percaya Mbah Darsem menyembunyikan hal sinting seperti ini. Aini melihat seorang anak muda yang kemungkinan berusia 16 tahun terbujur kaku dengan wajah pucat. Sialnya, anak muda itu dalam kondisi mata terbuka lebar. Aini menjerit, namun Azizah tertawa. Sebelum di balik pintu berdiri sosok yang dirinya kenal. Mbah Darsem. Ia menatap Aini. Azizah nampak sumringah melihat Mbah Darsem. Tapi Aini menyadari sesuatu. Memang Mbah Darsem sangat menyayangi Azizah melebihi siapapun. Tetapi Azizah tak pernah menunjukkan respon yang sama pada neneknya itu. Kecuali yang di depan pintu bukanlah Mbah Darsem yang sebenarnya. Seperti sadar dengan gelagat Aini, sosok yang menyerupai Mbah Darsem itu tertawa, lalu menundukkan wajah. Saat itu, kedua tangannya lalu mulai merobek kulit wajahnya sendiri sembari punuknya terbungkuk. Ia berdiri setinggi 3 meter sampai wajahnya tak nampak terhalang kusen pintu. Itulah kali terakhir Aini melihat wujud yang menyerupai Mbah Darsem, karena setelahnya ia dicengkram dari belakang oleh anak muda itu. Ia menahan tubuh Aini. Azizah yang tersungkur jatuh ke lantai lalu diseret keluar dari pintu sebelum akhirnya pintu tertutup. Cahaya dari lilin mati. Sebelum wanita itu kehilangan kesadarannya, ia sempat mendengar suara Azizah sedang tertawa terpingkal-pingkal dari balik pintu. Diikuti senandung nyanyian yang pernah ia dengar dari mulut Pak Zainal. Senandung mereka terdengar sama persis. Pelan-pelan semuanya menjadi gelap. Aini terbangun di atas ranjang kamar miliknya. Kepalanya terasa seperti dihantam oleh benda yang keras. Tak lama, terlihat sosok suaminya yang sedang duduk di samping, melihatnya dengan sorot mata khawatir. Tak lama wanita itu mencoba mengingat kembali apa yang baru saja terjadi dengan dirinya. Ketika ingatan Aini mulai kembali, tiba-tiba dengan wajah panik, ia berteriak kepada suaminya. Ia melihat jasad anak laki-laki di kamar belakang. Lalu anak mereka, Azizah, diambil oleh makhluk yang menyerupai Mbah Darsem. Aini tampak seperti orang kesetanan. Suaminya yang menatap Aini dengan sorot mata bingung, seperti tidak mengerti akan kata-kata yang keluar dari mulut istrinya. Ia mencoba menenangkan Aini dengan menyuruhnya agar kembali istirahat. Mungkin saja Aini lelah karena beberapa hari ini Azizah juga nampak rewel. Tapi Aini tidak menyerah. Ia masih mencoba meyakinkan suaminya bahwa ia melihat sesuatu yang sinting di belakang rumah ini. Tetapi tetap saja suami Aini tampak tidak percaya.
Dengan nada putus asa, lantas Aini lalu bertanya dengan nada suara yang keras. "Kalau begitu, di mana Azizah?" Tak lama kemudian, dari arah pintu terlihat seseorang melangkah masuk. Di tangannya, ia sedang menggendong Azizah yang sedang terlelap dalam tidur. Ia menatap Aini sembari mengatakan, "Ada apa sih? Masih pagi sudah ramai." Aini melihat Badarsem. Aini langsung tersentak. Ia segera berdiri lalu merebut Azizah dari tangan wanita tua itu. Tak lama, Azizah terbangun sebelum mulai menangis. Aini tak lagi peduli. Di dalam kepalanya semua sudah kacau. Namun satu yang Aini yakini, semalam ia tidak bermimpi. Sembari menenangkan Azizah, Aini menjauhi Badarsem. Suaminya nampak bingung dengan sikap istrinya yang tiba-tiba seperti ini. Disitulah Aini mengatakan bahwa di kamar belakang ia melihat seorang anak laki-laki terbujur kaku di kamar belakang tempat Badarsem biasa berada. Badarsem hanya diam sewaktu Aini mengatakan semua itu. Sudut bibirnya juga tersungging beberapa kali, menyerupai seseorang yang sedang meremehkan orang lain. Suaminya berdiri, mencoba menenangkan, namun Aini menolak. Tak lama kemudian, ada seseorang melangkah masuk ke dalam kamar. Aini terhenyak dalam diam. Ketika melihat seseorang yang melangkah masuk adalah anak lelaki yang Aini lihat terbujur kaku di kamar belakang. Ia tampak biasa saja, tak ada yang aneh dengan tubuhnya. Badarsem lalu menjelaskan bila anak ini adalah pasien biasa yang datang kepadanya. Meski Badarsem kemudian menjelaskan setiap detail apa yang ada di sana, sampai siapa anak ini, Aini masih merasa janggal dengan ceritanya. Banyak pertanyaan di dalam benaknya. Suatu hari Pak Zen pulang. Untuk pertama kalinya Pak Zen dan Badarsem saling berhadapan. Suasana di dalam rumah menjadi semakin tidak nyaman. Kamar yang biasanya ditinggali oleh Badarsem tak lagi ditinggali. Wanita tua itu lebih memilih pindah ke kamar belakang, sementara Pak Zen tetap ada di dalam kamar miliknya. Seperti akan ada sesuatu yang mendatangi rumah mereka. Aini bisa merasakan. Di suatu malam, Aini tak kunjung bisa tidur karena Azizah, anaknya juga tengah terjaga. Matanya terbuka lebar, sementara di sampingnya, suami Aini sudah terlelap tidur. Tiba-tiba, dari luar kamar terdengar suara-suara lamai, langkah kaki berlalu lalang, membuat Aini tampak penasaran. Wanita itu ingin sekali melihat apa yang sedang terjadi. Sejak kehadiran Pak Zen di rumah ini, Aini selalu merasa dirinya tak lagi bisa tenang. Ditambah Badarsem juga terlihat semakin aneh. Ia sering datang membawa anak-anak muda berusia kisaran 15 sampai 18 tahun. Kejanggalan lain yang Aini lihat juga perihal penampilan Badarsem. Ia tak lagi pernah mengikat rambutnya, melainkan dibiarkan terurai dengan panjang yang nyaris menyentuh lantai. Badarsem membiarkan rambutnya begitu saja. Matanya seperti orang yang tak pernah tidur. Berbeda dengan Badarsem, Pak Zen tampak lebih segar. Ia sering tertawa sendiri sambil mengangkat kakinya di ruang tengah, seperti ada yang membuatnya senang. Tetapi baik Badarsem dan Pak Zen tak ada yang saling berinteraksi meskipun mereka suami istri. Badarsem selama berminggu-minggu terus membawa anak-anak muda. Mereka dibawa masuk sebelum malam, pergi keluar saat fajar datang. Aini tidak pernah tahu apa yang sebenarnya Badarsem lakukan. Anak-anak muda ini didapat dari rumah orang yang pernah menjadi pasien Badarsem. Mungkin memang tak ada yang aneh dengan anak-anak muda ini bila melihat kali pertama Badarsem membawanya. Namun Aini pernah melihat dalam kurun waktu 1 minggu terdapat satu anak yang sudah pernah 3 kali dibawa oleh Badarsem. Penampilannya tampak kuyuh, pucat, letih. Yang paling menakutkan dari ini semua adalah sudut mata mereka terkadang mengalirkan darah. Ia menutup wajahnya saat Aini tak sengaja memperhatikan.
Mbak Darsem hanya tersenyum menyeringai kepada dirinya saat melihat wanita tua itu sudah mengantarkan bocah-bocah itu pergi. Ada satu kejanggalan lain yang Aini sadari tentang Mbak Darsem. Saat ini beliau lebih sering lapar. Pernah Mbak Darsem murka mendorong meja atau membanting piring di dapur hanya karena tidak ada makanan. Padahal pagi tadi Mbak Darsem sudah menghabiskan ayam utuh seorang diri. Aini benar-benar kebingungan dengan perubahan sikap wanita tua itu. Terkadang saat Aini tak lagi punya opsi memasak makanan untuk beliau karena membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Tiba-tiba pandangan wanita tua itu teralihkan pada kucing-kucing liar yang biasa lewat di depan rumah. Wanita tua itu akan memungutnya lalu membawa masuk binatang itu ke kamar belakang. Aini tidak pernah tahu apa yang diinginkan Mbak Darsem dengan binatang itu. Namun, firasatnya mengatakan ini bukan hal bagus. Karena sepanjang perjalanan wanita itu bergumam sembari tertawa gila. Yang jelas, perubahan sikap Mbak Darsem benar-benar berbanding terbalik dengan perubahan sikap Pak Zen yang semakin lama terlihat semakin membaik. Ia tak lagi bertelanjang dada, melainkan mengenakan pakaian-pakaian bagus dan harum, bersih. Tak seperti Pak Zen yang pertama Aini lihat. Aini mulai membuka pintu. Ia mencoba melihat di kegelapan ruang tengah. Terlihat bayangan sosok wanita sedang duduk di atas sofa, membelakangi dirinya. Tak hanya satu sosok saja yang Aini lihat, melainkan beberapa lagi di sudut-sudut. Wajah mereka tak dapat Aini lihat dengan jelas. Saat itulah suaminya menarik lengan Aini. Ia berkata bahwa lebih baik tidak ikut campur pertempuran antara bapak sama ibunya bila tak mau terseret dalam pertikaian mereka berdua. Aini mengangguk. Untuk kali ini dia menurut. Sebelum mereka menutup pintu, sosok di balik sofa menoleh melihat ke arah mereka. Wajahnya sama persis dengan sosok berhidung panjang yang menjilati kandungannya dulu. Siti. Untuk apa makhluk itu di sana? Semenjak perkataan suaminya, Aini tak lagi peduli dengan apapun yang terjadi di rumah ini. Berbulan-bulan ia lewati sampai Azizah bertambah dewasa dan mampu mengatakan sesuatu sebagai ucapan pertamanya. Sebagai anak pertama, tentu kalimat pertama yang keluar dari mulutnya menjadi bagian yang paling dinantikan. Ia menyebut Siti sebagai kalimat pertama sembari memandang sosok yang ada di belakang Aini. Bocah itu tersenyum sembari menepuk-nepukkan tangannya. Aini berusaha tak memperdulikan lagi kehadiran makhluk yang bersemayam di dalam rumah ini. Sampai terjadi sesuatu yang menggegerkan. Semenjak kehadiran Pak Zen di rumah ini, ia terus melarang pasien-pasien Mbak Darsem untuk datang, mengancam serta mengusir mereka dengan keras. Perbuatan Pak Zen ini membuat Mbak Darsem murka. Suatu siang, Mbak Darsem menjerit histeris di dalam kamar. Aini dan suaminya yang terkejut lantas mendatangi mereka. Di sana, Pak Zen sedang tidur dengan posisi bersantai, sementara Mbak Darsem melotot dengan wajah letih. Entah apa yang sedang mereka bicarakan. Mbak Darsem terlihat lebih jauh berbeda dari kali terakhir Aini melihatnya. Kulitnya putih sampai urat ototnya terlihat. Matanya merah, seakan pembuluh darahnya pecah. Dari sela kuku jarinya meneteskan darah yang mengotori lantai rumah. Pak Zen tampak tenang. Ia hanya tertawa sambil berkata, "Mau apa kamu? Gak usah nekat melawan suamimu ini. Sudah, bertobat saja kamu. Sudah tua juga." Mendengar itu, Mbak Darsem lalu pergi. Tetapi entah Pak Zen sadar atau tidak, Mbak Darsem sempat tersenyum mengerikan ketika ia berbalik. Berjalan dengan langkah kaki tertatih sewaktu meninggalkan ruangan ini. Wanita itu seperti sedang mempersiapkan sesuatu. Aini merasa tidak tenang. Ia berkata kepada suaminya untuk membawa Azizah pergi saja ke rumah Abah. Namun, sang suami berkata bila tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Apa yang Aini lihat sudah sering terjadi.
pertengkaran biasa antara suami istri. Namun, tetap saja, Aini gelisah. Firasatnya berkata bila akan terjadi sesuatu yang gawat. Aini mondar-mandir sembari menenangkan Azizah. Belum pernah anak ini menangis selama ini. Saat itu, suaminya berkata, bila nanti sore dia pergi, katanya ibunya ingin dia bertemu seseorang. Mendengar itu, Aini sontak murka. Aini langsung melangkah pergi. Ia melewati suaminya yang masih mencoba menghentikannya. Sewaktu melewati ruang tengah, Aini terhenyak melihat Badarsem sedang duduk. Matanya terlihat letih, nafasnya tersengal. Sambil tersenyum ia berkata kepada Aini, "Jangan pergi ya." Aini tidak bisa menjawab. Badarsem lalu berusaha berdiri meski terlihat susah payah. Belum pernah Aini melihat wanita tua itu semenderita ini. Di bibirnya ada luka borok. Ia mendekati Azizah, membelai kepala anak itu yang menangis semakin kencang. "Nanti Simba datang ya, Nduk." Suaminya benar-benar pergi. Selama matahari tenggelam, Aini mengurung diri di dalam kamar, mengunci pintu. Ia berusaha menenangkan Azizah yang masih menangis. Aini benar-benar frustasi. Sebelum dari arah pintu, tiba-tiba terdengar suara Pak Zen memanggil-manggil nama Aini. "Nak, kenapa pintunya dikunci? Bapak ingin bicara sesuatu penting. Ini buat anakmu juga. Lihat, dia menangis terus." Aini hanya diam saja di balik pintu. Ia benar-benar bingung. Lama tak digubris oleh Aini, Pak Zen hanya berpesan kepada Aini, "Kalau butuh sesuatu, Bapak ada di kamar ya, Nak. Bapak merasa gak enak saja sama Zizah." "Ya sudah kalau begitu." Suara langkah kaki Pak Zen pergi terdengar. Berjam-jam kemudian, Azizah sudah mulai tenang. Aini menidurkan bayinya di atas ranjang, sementara dirinya mondar-mandir, merasa ada yang membuat dirinya tidak tenang. Sebelum dari arah pintu, terdengar suara handle pintu sedang dibuka. Tak lama, pintu berderit terbuka. Padahal Aini sudah yakin bahwa pintu dalam kondisi terkunci. Di balik sana, Badarsem berjalan masuk dengan nafas tersengal. Wajahnya tertutup oleh rambutnya yang beruban, keriting panjang. Ia melihat Aini sebelum menoleh ke arah Azizah. Ia mendekat. Sembari melangkah tertatih, wanita tua itu menuju ke tempat Azizah yang tidur. Aini berniat mendahului. Namun saat wanita itu menunjukkan wajahnya, bagai tersambar petir. Tubuh Aini tersirep. Kulit Badarsem menggelambir dengan mata merah, nyaris seperti menangis darah. Badarsem seperti orang pesakitan. Bahkan untuk mengangkat tubuh Azizah saja, Badarsem harus menelungkupkan sikunya, seperti membawa benda berharga. Beberapa kali wanita itu menjerit saat membawa Azizah. Gigi Badarsem kuning, sementara di sela gusinya darah mengalir keluar. Tanpa Aini sadari, wanita tua itu sudah pergi keluar, meninggalkan Aini seorang diri dalam kamar. Saat itu Aini baru terjaga. Wanita tua itu seperti baru saja menghipnotis dirinya. Ketika Aini mencoba membuka pintu, ia terjebak dalam kondisi pintu dikunci dari luar. Tak mau berdiam diri, Aini menghantam-hantamkan pintu dengan apapun yang dia temui di dalam kamar. Sewaktu pintu sudah terbuka, Aini melihat tetesan darah di lantai sepanjang jalan menuju ke arah dapur. Aini berlari sekuat mungkin sampai langkahnya terhenti. Saat melihat pintu dapur, di sana ada sebuah kertas dengan raja manusia berkepala dua. Aini membaca raja itu yang bertulis Kaifrit. Baru saja Aini menyentuh pintu itu, suara mengerang terdengar mengancam dirinya. Aini belum pernah secut ini nyalinya dibandingkan saat dia melihat makhluk di kamar belakang. Aini lantas mencoba berbicara menggunakan bahasa ibu dengan sosok di balik pintu. Dan suara tinggi itu menjawab dengan bahasa yang sama dengan dirinya. Ia lantas mengerti bahwa Badarsem
benar-benar sedang tidak dalam kondisi baik sampai harus memanggil makhluk seperti ini. Makhluk itu mengingatkan, bila ini tak ada sangkut pautnya dengan Aini sama sekali. Lebih baik ia urungkan niat untuk masuk lebih dari ini. Karena bila dia memaksa dengan melihat wujudnya saja, Aini dapat menjadi sinting sampai gila. Baginya, Aini tak lebih seperti nyamuk kecil. Mendengar kata sinting, Aini lantas teringat dengan Pak Zen. Mungkin ini sudah gila, namun Aini tak memiliki pilihan lain. Ia berlari menuju ke kamar pria tua itu, berniat untuk meminta tolong. Tetapi sesampainya di sana, Aini terkejut melihat Pak Zen bersila bermandikan darah di tangan Pak Zen. Beliau terus memutar tasbih, tak menghiraukan kehadiran Aini. Namun, pakaian putih yang ia kenakan sudah dipenuhi oleh darah yang terus dimuntahkan dari dalam mulutnya. Ia masih membaca dalam khusyuk. Aini tak mengerti apa yang sedang terjadi. Pak Zen kesakitan. Wajahnya benar-benar seperti orang menahan sakit yang luar biasa. Beberapa kali beliau terhenti. Nafasnya tersengal-sengal. Aini duduk di hadapannya, melihat keringat di keningnya, sampai akhirnya pria tua itu memuntahkan darah tepat di wajah Aini. Setelahnya, ia tersungkur. Aini menjerit, wajahnya berlumuran darah. Ia lantas keluar dari dalam rumah, meminta bantuan tetangga. Namun anehnya, malam itu tak satu pun pintu yang mau membuka. Padahal saat ada cahaya rumah yang didekati, tiba-tiba saja si pemilik mematikan lampunya, menolak permintaan Aini. Aini kembali ke dalam rumah. Di sana, di sofa tengah, Aini terdiam, termangu. Melihat Mbah Darsem sedang duduk menimang Azizah, bersenandung dengan merdu. Ia menoleh melihat Aini. Wajah Mbah Darsem tak lagi seperti sebelumnya. Ia terlihat lebih segar, sembari tersenyum kepada Aini. Anakmu besok akan menjadi orang hebat, katanya sembari menyerahkan Zizah kembali ke tangan ibunya. Tak lama Mbah Darsem pergi, sembari menghela nafas lega. Wajahnya sumringah menuju ke lorong belakang. Seakan beban yang ada di punggungnya lenyap. Sepanjang malam Aini merawat Pak Zen. Untungnya beliau masih dapat berbicara. Hanya saja ia tak bisa melihat lagi. Entah bagaimana bisa, Pak Zen menjadi buta. Keesokan paginya Abah datang bersama Jidah. Mereka tanpa lesuh melihat kawan baik Abah diperlakukan seperti ini. Aini dapat melihat Pak Zen membisikkan sesuatu di telinga Abah. Wajah Abah tampak murka, namun ia tak bisa berbuat apa-apa. Setelah selesai, Abah duduk di samping Mbah Darsem yang menunggunya. Kok bisa? Kamu setega itu sampai sukmanya kamu bikin hancur. Mbah Darsem hanya tertawa sembari mengadahkan kepalanya, seakan-akan apa yang dilakukannya sudah benar. Siapa dulu yang memulai? Aku sudah sabar dipermainkan oleh orang itu. Aini yang mendengar hanya dapat diam 1000 bahasa. Ia tahu bila manusia memiliki 7 sukma. Bila 7 sukma itu bercerai, maka tak ada lagi kesempatan bagi manusia untuk hidup. Yang terjadi dengan Pak Zen, ke-7 sukmanya sudah lebur dihantam Mbah Darsem. Abah lantas berdiri. Ia sudah tak mau melanjutkan dialog dengan kawan lamanya ini. Pak Zen dan Mbah Darsem dulu seperti sepasang kekasih yang saling mengisi. Siapa sangka setelah ilmu itu menurun kepadanya, ia berubah, menjelma menjadi sosok yang tak lagi bisa dirinya jangkau. Tetapi sebelum Abah pergi, Mbah Darsem tiba-tiba mengingatkan. Mas, saya ingatkan, jangan nekat seperti suamiku. Jangan kesana ya. Di dunia nyata, yang hitam tidak selamanya akan kalah sama yang putih. Takutnya aku harus kehilangan kamu setelah ini. Abah tak berkomentar. Ia lantas pergi meninggalkan rumah itu. Karena sebentar lagi ia harus mengikhlaskan Pak Zen pergi selama-lamanya. Seperti yang sudah diduga, 1 minggu berselang Pak Zen meninggal dunia.
Mbak Darsem tak datang ke pemakamannya. Ia memilih mengurung diri di dalam kamarnya. Di sana, Aini sering mendengar suara wanita sedang menangis. Keras sekali. Suara itu tak lain dan tak bukan adalah suara Mbak Darsem. Setelah kejadian itu, Mbak Darsem lebih sering sendiri. Ia juga tak lagi mau menerima siapapun yang meminta tolong kepadanya. Tubuhnya bertambah kurus, namun ia tetap merawat serta memberi makan peliharaannya karena Aini menjadi saksi. Mbak Darsem tak akan bisa lepas dari ilmunya. Tahun demi tahun berlalu. Sewaktu Aini mengantarkan makanan ke kamar Mbak Darsem, tiba-tiba wanita itu sekonyong-konyong meminta maaf kepadanya. Aini tampak bingung. Ia tak mengerti apa yang terjadi kepadanya sebelum Aini mendapat kabar Abah meninggal di dalam kecelakaan mobil. Aini tak bisa menuduh Mbak Darsem. Bisa saja memang sudah waktunya. Lantas ia mencoba mengikhlaskan meski rasa sakitnya saat melihat Mbak Darsem akan timbul kembali. Kondisi tubuh Mbak Darsem semakin memprihatinkan. Tapi anehnya, setiap kali diajak ke rumah sakit, beliau akan menolak keras. Bahkan bila dipanggilkan dokter, Mbak Darsem berteriak, mengancam akan membuat masalah kalau sampai ada dokter yang berani menginjakkan kaki di rumahnya. Lelah dengan segala perlakuan Mbak Darsem, keluarga akhirnya menyerah. Ia membiarkan wanita itu sakitan. Waktu berselang, suatu hari saat Aini pergi bersama keluarganya, mereka terkejut melihat Mbak Darsem dalam kondisi jatuh di kamar mandi. Melihat kondisinya yang sangat parah, mereka membawa Mbak Darsem ke rumah sakit. Selang jarum infus terpasang di kedua tangannya. Saat dirinya tersadar, Mbak Darsem benar-benar terkejut melihat jarum yang terpasang di kedua tangannya. Ia sangat murka. Ia terus-menerus menjerit. Seluruh keluarga berusaha menenangkan beliau. Namun, Mbak Darsem terus mengatakan kata-kata kasar. Keluarga pun akhirnya membiarkan. Aini merasa iba. Ia belum pernah melihat Mbak Darsem selemah ini. Suatu pagi ia menjemput Aziza di sekolahnya. Sudah lama sekali Mbak Darsem tak pernah bertemu dengan Aziza. Di kamar rumah sakit saja, Mbak Darsem terus memanggil-manggil nama cucu kesayangannya. Namun saat itu, tidak ada angin, tidak ada hujan. Aziza tiba-tiba mengatakan sesuatu yang membuat Aini terdiam. Sebentar lagi nenek juga meninggal kok. Untuk apa dijenguk? Katanya dengan ekspresi datar. Benar saja. Selang waktu, Aini mendapat kabar dari suaminya bila Mbak Darsem sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Aini terdiam melihat anaknya yang masih menatapnya dengan ekspresi datar. Ia tidak tahu apakah yang baru saja diucapkan oleh Azizah kebetulan semata. Tidak ada yang tahu. Di suatu malam, saat Aini menemui seorang habib untuk memintakan doa bagi Azizah agar ia diterima di universitas negeri di kotanya, habib itu berkata, "Siapa gerangan jin hebat yang mengikuti putrinya?" Aini hanya diam, tak berani berkata. Setelahnya, habib itu berkata, "Jangan sampai kau biarkan anakmu berbelok imannya. Apa yang dia katakan bisa langsung terjadi. Untuk itu, jaga dia dalam kebaikan. Karena jin yang mengikutinya benar-benar akan menuruti apa yang diperintahkan." Kini, Aziza baru saja menyelesaikan pendidikannya. Ngomong-ngomong, sejak tadi beliau menyimak thread ini. Untuk itu, bolehkah saya meminta doa untuk almarhumah serta almarhum siapapun, termasuk tokoh nyata di balik nama Mbak Darsem. Semoga dosanya diampuni. Begitu juga Abah dan Pak Zainal. Untuk ceritanya selesai sampai di sini. Cerita yang luar biasa sekali. Terima kasih kepada Simple Man yang sudah menuliskan cerita yang sangat luar biasa. Tunggu cerita lainnya dengan judul yang berbeda hanya di Tengah Tenguk channel YouTube. Terima kasih.